Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bisa sama-sama belajar melanjutkan kajian kita dari kitab Tahdhibus Sirah Nabawiyah karya Imam Nawawi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan di siang ini kita masih di bahasan tentang mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat di sini di layar sudah nampak terlihat faslun fi mukjizatir Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, saya akan bacakan saja tanpa berikan penjelasan supaya nanti bahasan berikutnya nyambung dan itu yang akan kita berikan penjelasan. Di Rasulullah SAW mukjizatun zahiratun. Nabi SAW, Rasulullah SAW punya mukjizat yang nampak jelas. Wa a'lamun mutadzahirat. Dan ya, mukjizat tersebut ya, merupakan tanda-tanda yang nyata. Tablughu ulufan yang jumlahnya ribuan. Wahya masyhuratun. Dan itu sangat terkenal. Jadi maksudnya kalau kita bicara mukjizat yang menjadi tanda bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah SWT, jumlahnya kata Imam Nawawi banyak sekali. Karena bisa jadi satu poin tapi berulang-ulang, maka juga berarti jumlahnya bisa banyak. Nah, selain juga memang jenisnya beragam. Kemudian beliau sebutkan seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, faminha Al-Qur'an. Nah, ini mukjizat yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-mu'jizatul zahirah. Mukjizat yang sangat nampak terang benderang, wadalalatul bahirah, dan petunjuk yang sangat nyata dan jelas. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Tanzilum min hakimin hamid. Yang turun dari zat yang maha bijak dan maha terpuji. Hakim dan hamid. Alladzi a'jazal bulagha fi afsahil a'sar. Yang para ahli bahasa, ahli sastra pun tidak sanggup. Yang mukjizat ini membuat para ahli bahasa pun, ahli sastra pun tidak sanggup. Dan itu kapan? Pada zaman ketika bahasa itu berada pada puncak kefasihannya. Wa'ayahum ayyatu bisuratim misli. Bahkan mereka tidak sanggup untuk menghadirkan cuma satu surat yang seperti Al-Quran. Walau ista'anu bijami'il khalq. Meskipun mereka minta bantuan, minta tolong dengan semua makhluk, maka mereka tidak akan sanggup. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, Kulla ini tamatil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Katakanlah seandainya semua manusia dan semua jin, bersatu untuk menghadirkan yang seperti Al-Quran, la ya'tu nabi misli. Mereka tidak akan sanggup menghadirkannya yang seperti Al-Quran ini. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Meskipun sebagian yang satu dengan sebagian yang lain saling tolong-menolong. Artinya, mereka semua berusaha untuk mewujudkan itu nggak mungkin. Tidak akan bisa berhasil. Ini surat Al-Isra ayat 88. Fatahaddahum bidzalika ma'atakathurihim wa fasahatihim wa syiddati adawatihim wa ila yaumina hadza. Ini Allah SWT menantang mereka, dan itu dengan nas Quran menantang mereka yang tadi kita kenal kemampuan bahasanya berada pada puncaknya, keahlian bahasanya tidak tertandingi, padahal jumlah mereka banyak dan tingkat kefasihan mereka juga bukan di kelas yang biasa-biasa dan juga bukan kelas yang rendah, berada pada puncak. Kemudian ditambah lagi permusuhan mereka yang sangat luar biasa, artinya karena semangat permusuhannya.
Wa ila yaumina hadza, dan sampai hari ini. Artinya tantangannya berlaku sampai hari ini. Mereka tidak sanggup untuk menghadirkan yang seperti Al-Qur'an. Nah, itu mukjizat pertama. Selanjutnya di halaman 63, wa ammal mu'jizatu ghairuhu fala yumkinu hasruha abada. Kata Imam Nawawi, mukjizat-mukjizat selain Al-Qur'an itu tidak mungkin dihitung berapa jumlahnya. Li'annaha katsiratun jiddan wa mutajaddidatun mutazayyidatun. Karena itu jumlahnya banyak sekali, kemudian ada yang terbaru dan bisa bertambah. Kita tentu akan melihat ada yang bisa berulang. Ya, mutajaddidah artinya terbaru. Artinya dulu pernah terjadi, misalnya pada hari tertentu, kemudian sebulan kemudian berulang lagi, bisa berkali-kali. Artinya kejadiannya bisa bukan cuma sekali. Dan sekali itu sudah mukjizat. Apalagi berulang 2 kali atau 3 kali, itu berarti mukjizat berikutnya. Nah, walakin azkuru minha amsilatan. Kata Imam Nawawi, saya sebutkan contoh dari mukjizat tersebut. Wadhalika itu kan syiqaqil qamar, seperti terbelahnya bulan. Bulan terbelah, kemudian setelah itu kembali lagi. Hanya bulan yang hanya berwujud lingkaran, kemudian terbelah, setelah itu kemudian kembali lagi. Wa nab'il ma'i min baini asabi'i, dan tumbuhnya air di sela-sela jari jemarinya. Wa taktsiril ma'i wat ta'am. Wa taktsiril ma'i wat ta'am, dan memperbanyak air dan makanan. Di air yang tadi sedikit bisa jadi banyak, makanan yang sedikit bisa jadi banyak. Wa tasbihit ta'am, dan bertasbihnya makanan. Wa haninil jid'i. Hanin itu artinya tangisan. Al-jid' ini hanya jid' itu batang kayu. Hanin itu menangis. Jadi kayu yang terpasang dan digunakan menjadi penyangga, kemudian menangis. Ini haninil jid'. Kemudian yang berikutnya, wa taslimil hajar, dan batu memberi salam. Wa taklimil dhira'il masmumah. Kemudian dhira' itu artinya lengan dari kambing, dan itu yang lengan kambing yang beracun itu berbicara. Kemudian wa masyis syajarati ilaihi, berjalannya pohon menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastima'i syajarataini mutaba'idataini wa ruju'ihima ila makanaihima, dan berkumpulnya 2 pohon yang berjauhan. 2 pohon yang tadinya berjauhan kemudian mendekat, kumpul, kemudian setelah itu kembali lagi ke tempat semula. Wadurur syati al-ha'il. Kemudian kambing yang sudah tidak mengeluarkan susunya, kemudian dengan mukjizatnya Rasul SAW mengeluarkan kembali air susu. Waradduhu,
ain Qatadah bin Nu'man ba'da an nadarat wa sarat fi yadihi ila makaniha. Ini mukjizat yang lain, yaitu mengembalikan matanya Qatadah bin Nu'man, sahabat Qatadah bin Nu'man, yang matanya itu sudah keluar dan berada di tangannya. Bayangkan, itu sesuatu yang mengerikan kalau itu terjadi. Mata itu sudah keluar dan berada di tangannya, kemudian dikembalikan ke tempatnya semula. Dan bukan cuma sampai di situ, kemudian falam takun ta'rif ba'da. Dan ya, tidak mengetahui hal itu setelah kejadian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa itu maksudnya beliau tidak merasakan sakit setelah itu. Tentu mukjizat luar biasa sampai tidak ya, tidak menyadari atau tidak sampai tidak kalau sampai tidak sakit. Kemudian watafaluhu fi aini aliyin radhiyallahu an wa kana armad fabari'a min sa'atihi. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini pada peristiwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, nah, ketika itu Nabi meniupkan dan sebagian menerjemahkannya dengan meludah pada mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang sedang sakit dan langsung sembuh saat itu juga. Sakit mata cuma itu ditiupkan ya, mulai sembuh. Wa mashi rijli Abdullah bin Atik fabari'at fil hal. Dan Nabi SAW mengusap tangannya, mengusap kakinya Abdullah bin Atik, kemudian sembuh saat itu juga. Kemudian wa ikhbarihi bimasari'il musyrikina yaum Badr. Kemudian Nabi SAW memberi kabar tentang tempat-tempat kematiannya orang musyrikin pada perang Badar. Jadi perang Badarnya belum terjadi, Nabi SAW sudah memberitahu ini tempat-tempat orang musyrikin akan mati. Hadza masra'u fulan. Ini adalah tempat kematiannya, ya, tempat kematiannya fulan. Lalu kemudian falam ya'du masari'ah. Ya. Ternyata benar terjadi dan mereka mati di situ, tidak bergeser sedikit pun. Artinya persis seperti yang disabdakan Nabi SAW. Wa ikhbarihi biqatlihi Ubay bin Khalaf. Kemudian Nabi SAW memberi kabar atau memberi berita, mengabarkan bahwa beliau akan membunuh Ubay bin Khalaf. Jadi belum terjadi tapi sudah sampaikan dan ternyata terjadi. Wa ikhbarihi bi anna ta'ifatan min ummatihi yaghzunal bahra. Dan beliau mengabarkan bahwa akan ada sekelompok dari umatnya yang berperang di lautan. Wa anna umma haramin minhum. Dan sesungguhnya Ummu Haram bagian dari pasukan tersebut. Bahkan kadari. Dan itu terjadi seperti yang beliau sampaikan. Artinya beliau menyampaikan masih jauh sebelum kejadiannya dan ternyata terjadi. Wa bi annahu yuftahu ala ummatihi ma zuwiya lahu min masyariqil ardi wa magharibiha. Dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwa umatnya akan menaklukkan bumi bagian timur dan bagian barat yang telah pernah diperlihatkan kepada Nabi SAW. Artinya semua wilayah itu akan ditaklukkan dan tunduk kepada kaum muslimin. Wa bi anna kunuzu Kisra tunfiquha ummatuhu fi sabilillahi azza wa jalla. Dan beliau juga mengabarkan bahwa Kisra
ya, perbendaharaan Kisra dan Persia, itu akan dibelanjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW di jalan Allah SWT. Dikuasai, terus kemudian digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa bi annahu yakhafu ala ummatihi ma yuftahu alaihim min zahratid dunya. Dan Nabi SAW khawatir kalau seandainya dibukakan untuk umat ini perhiasan atau kenikmatan dunia, perbendaharaan dunia, lalu kemudian orang berbondong-bondong ngejar dunia. Sibuk dengan dunia. Wa bi anna khazaina Faris war Rum tuftahu lana. Nah, sesungguhnya perbendaharaan kekayaan Persia dan Romawi akan ditaklukkan dan kemudian akan dinikmati oleh kaum muslimin. Selanjutnya di halaman 64, wa bi anna Suraqah bin Malikin yusawwaru bisiwarai Kisra. Dan sesungguhnya Suraqah bin Malik. Sesungguhnya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini akan dipakaikan gelang kebesarannya Kisra, penguasa Persia. Ya, Suraqah bin Malik ini yang sempat berencana untuk membunuh Nabi SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah dan tidak berhasil. Kemudian Suraqah masuk Islam dan kabar gembira bahwa Suraqah akan menggunakan perhiasan dari penguasa Kisra ini disampaikan jauh bertahun-tahun sebelum peristiwa tersebut terjadi, dan persis seperti yang disampaikan, dan akhirnya terjadi. Nah, kejadiannya tentu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wabi annal Hasan ibna Aliyin yuslihullahu bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Hasan bin Ali akan berperan menjadi orang yang mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Kemudian wa bi anna Sa'ad bin Abi Waqqas ya'ishu hatta yantafi'a bihi aqwamun wa yudarru bihi akharun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akan hidup dan berumur panjang hingga beberapa kaum mendapatkan manfaat darinya dan beberapa kaum yang lain mendapatkan kerugian darinya. Kemudian wa bi anna Najasyi mata yaumakum hadza wa huwa bil Habasyah. Nabi SAW menyampaikan bahwa Najasyi pada hari ini wafat dan posisinya di Habasyah. Kaum muslimin akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu pada kesempatan yang lain, mendapatkan kesempatannya pada kabarnya pada kesempatan yang lain, tetapi Nabi SAW menyampaikannya pada hari itu juga. Padahal jaraknya saat itu berjauhan dan tidak ada alat komunikasi yang bisa menginformasikan hal tersebut. Kemudian wabi annal aswad al-ansi kutila lailatakum hadhihi wa huwa bil Yaman. Kemudian yang berikutnya ada al-aswad al-ansi. Al-aswad al-ansi ini seorang yang pernah mengaku dirinya sebagai nabi. Dia disabdakan oleh Nabi SAW bahwa Al-Aswad Al-Ansi ini akan terbunuh pada malam ini. Dan posisinya di Yaman. Nabi SAW di tempat yang jauh dari Yaman, tapi beliau bisa mengabarkan bahwa peristiwa itu akan terjadi.
Kemudian yang berikutnya, jika belum saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, wa bi annal muslimina yuqatiluna Turk. Bahwa kaum muslimin akan memerangi Turk. Ya, Turk ini kalau terjemah harfiahnya Turki. Tapi jangan dipahami Turki itu harus dimaknai dengan Turki sekarang. Karena kalau kita bicara sejarah, Turki itu perjalanannya panjang. Asal-usul mereka dari mana? Yang sifatnya sigharul a'yun. Sigharul a'yun bermata kecil atau bermata sipit. Kemudian iradul wujuh, lalu wajahnya oval. Kemudian zulful unuf. Zulful unuf artinya hidungnya pesek. Maka pada saat melihat ini, bisa jadi ada orang yang melihat, oh, kok kayaknya kalau melihat orang Turki sekarang beda ya. Ya, Turki ada yang turunan Eropa atau sekarang domisili di Eropa dan ada yang masuk wilayah Asia. Kemudian kalau Turki yang sekarang ini tentu melalui proses yang panjang sehingga kita lihat sebagian tidak memenuhi kriteria, padahal mereka orang Turki. Sama persis seperti kalau kita bicara Indonesia, mungkin ada yang tanya-tanya, loh orang Indonesia ada juga ya yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, kemudian ada yang ras sukunya ini dan itu. Nah, karena memang yang ada di Indonesia ini ada yang berasal dari berbagai suku, berbagai ras yang bermacam-macam. Nah, kemudian wa bi annal yamana tuftahu alaikum wasyam wal Iraq. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa Yaman, Syam, dan Irak akan ditaklukkan oleh kalian. Yaman, Syam, dan Irak. Kemudian wa bi annal muslimina yujannaduna salasata ajnad. Jundan bisyam wa jundan bil Yaman wa jundan bil Iraq. Kemudian sampaikan bahwa sesungguhnya kaum muslim ini akan terbentuk 3 pasukan dan akan ada 3 pasukan yang dikerahkan, pasukan yang satu ke Syam, pasukan yang satu ke Yaman, dan pasukan yang satu lagi ke negeri Irak. Nah, kemudian selain itu wa bi annahum yaftahuna Misra. Mereka akan menaklukkan Mesir. Ardon yuzkaru fiha al-qirat fastausu bi ahliha khairan fa inna lahum dhimmatan wa rahima. Menaklukkan Mesir, sebuah negeri di mana Qirat disebutkan. Maka berbuat baiklah kalian kepada penduduknya. Berbuat sayanglah kalian kepada penduduknya. Karena mereka mendapatkan jaminan dan kasih sayang. Selanjutnya, terkait dengan Uwais al-Qarni. Sebagian kita mungkin pernah mendengar kisahnya. Disampaikan di sini wabi anna Uwaisan al-Qarni. Yakdumu alaikum fi amdadi ahlil Yaman. Kana bihi barasun fabari aminhu illa qadra dirhamin. Faqadima kadzalika ala umar. Nah, kemudian kisahnya Uwais bahwa Uwais ini akan datang pada kalian
bersama rombongan dari penduduk Yaman. Masih datang ke Madinah. Dan Uwais bersama rombongan tersebut. Nah, Uwais ini pernah terkena penyakit kusta, kemudian sembuh, kecuali yang masih tersisa ada seukuran dirham, artinya seukuran mata uang dirham. Di tubuhnya, itu bekas penyakit kustanya. Selebihnya sembuh. Dan ternyata betul terjadi. Kapan itu? Di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa pemerintahannya Umar bin Khattab artinya Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah wafat, dan masuk ke pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun bukan pada hari-hari awal Umar bin Khattab menjabat. Ini semua terjadi dan persis seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais al-Qarni. Lalu yang berikutnya, wa bi anna ta'ifatan min ummatihi 'alal haq. Dan sesungguhnya akan ada sekelompok orang dari umatku ini berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Wa bi anna an-nasa yakthurun. Ya, akan ada sekelompok orang yang tetap istiqomah, tetap komitmen berada di atas kebenaran. Dan manusia itu akan terus bertambah. Manusia akan terus bertambah. Wa bi annal ansara yaqillun. Sebaliknya orang-orang Ansar berkurang jumlahnya. Penduduk yang lain bertambah, ini malah justru berkurang. Nah, kemudian wa bi annal ansara yalqauna ba'dahu asaratan. Dan orang-orang Ansar sepeninggal Nabi SAW akan melihat hal yang tidak menyenangkan. Lalu wa bi anna an-nasa la yazaluna yas'aluna hatta yaqulu hadza khalaqallahul khalq. Kemudian orang-orang akan mengatakan, atau orang-orang akan terus mengatakan dan bertanya, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Lalu sampai pada titik ada yang mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini berangkat dari hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lan yabruhan nasu yatasaalun hatta yaqulu hadza Allah khaliqu kulli syai'in faman khalaqallah. Jadi akan ada orang yang bertanya kritis itu boleh, tapi pada tempatnya dan ada rambunya, ada batasan. Kritis yang tidak pada tempatnya yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang nggak boleh adalah kalau misalnya orang bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang merancang ini? Siapa yang mendesain ini? Siapa yang... Boleh orang bertanya. Tapi kalau sudah sampai pada siapa yang menciptakan Allah, nah ini sudah melewati batas. Hadis. Selanjutnya, pada halaman 65 yang terakhir untuk siang ini, wa bi anna Ruwaifi' abna Sabitin tatulu bihil haya. Dan sesungguhnya Ruwaifi' bin Sabit radhiyallahu an akan berumur panjang. Ruwaifi' bin Sabit akan berumur panjang. Wa bi anna Ammar bin Yasirin taqtuluhul fi'atul baghiyah. Dan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma akan dibunuh oleh salah satu dari kelompok yang berbuat zalim. Satu dari dua kelompok yang zalim. Jadi kelompok yang pertama
masih masuk kategori kaum muslimin, dan kelompok kedua juga demikian. Wa bi anna hadhil ummah sataftariqu, dan umat ini akan berselisih, bahkan akan berpecah belah. Wa bi annahu sayakunu bainahum qitalun. Nauzubillah. Dan akan terjadi peperangan antar umat. Umat ini akan berpecah dan akan bertengkar, bahkan sampai berperang. Nauzubillah. Itu yang disabdakan Nabi SAW ini sebagai wahyu. Kita posisikan sebagai peristiwa yang akan terjadi. Tapi bukan berarti kita membenarkan, karena yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan mukjizatnya. Beliau menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi di masa beliau hidup, kemudian di masa sahabat, dan setelah beliau wafat. Bisa jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang kita tidak dapatkan penjelasannya. Tetapi pada masa-masa berikutnya ternyata terbukti apa yang disabdakan Nabi SAW. Berarti ini benar-benar sebagai mukjizat. Nah. Kemudian berikutnya, di paragraf berikutnya di halaman 65 ini, wa bi annahu satakhruju narun min ardil Hijaz. Sesungguhnya akan keluar api dari wilayah Hijaz, dari tanah Hijaz, yang menerangi punuk unta di Bosra. Ini kejadiannya tahun 654 Hijriah, 654. Kemudian diceritakan oleh oleh beberapa ulama yang hidup pada masa itu dan masa berikutnya, menceritakan peristiwa yang luar biasa ini, karena api yang keluar dari wilayah Hijaz menerangi punuk unta yang berada di kota Busra dengan jarak lebih dari 900 km. Wa asbahal, dan yang semacam ini. Nah, fawaqa'at kulluha kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ternyata terjadi persis seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mukjizat. Menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul utusan Allah SWT. Karena ini semua hal-hal yang gaib. Orang nggak tahu sama sekali. Orang nggak tahu. Dia tahunya apa? Oh, setelah itu. Iya. Setelah kejadian baru. Nah, begitu beliau menyabdakan, sahabat tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Ini sekali lagi ini adalah mukjizat yang wadihatan jaliyatan, yang terang benderang, yang nyata. Wa qala li Tsabit bin Qais, Nabi SAW bersabda kepada sahabat Tsabit bin Qais, "Ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan." Tuqtalu syahidan. Wahai Tsabit, Anda akan hidup terpuji, mulia, dan kau akan terbunuh dalam keadaan mati syahid. Fa'asha hamidan, beliau hidup mulia, wastushhida bil yamamah, dan beliau mati syahid di daerah yang namanya Al-Yamamah. Ini sabda Nabi SAW kepada siapa? Tsabit bin Qais. Ini yang sering kita dengar dengan istilah hidup mulia, mati syahid. Nah, sahabat Tsabit bin Qais dapat dua-duanya, hidup mulia dan mati syahid. Ini sahabat Tsabit bin Qais. Wa qala li Utsmana tusibuhu balwa syadidah. Nabi SAW menyampaikan kepada Utsman bin Affan bahwa akan ada musibah, akan ada ujian, akan ada cobaan yang berat yang menimpa Utsman. Sampai akhirnya beliau terbunuh.
Padahal ini belum terjadi. Nabi SAW sudah menyampaikan, dan itu bukan di masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai wafat. Kemudian pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab sampai wafat, itu tidak terjadi. Pada masa pemerintahannya Utsman bin Affan, dan akhirnya kemudian beliau wafat, peristiwa ini baru terjadi. Ya, baru terjadi menjelang wafatnya. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan itu, Utsman bin Affan paham betul. Maka pada saat menjalaninya, beliau menjalani dengan sabar. Wafat dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran. Wa qala fi rajulin minal muslimina yuqatilu qitalan syadidan. Dan Nabi SAW menyampaikan tentang salah seorang dari kaum muslimin yang berperang dengan semangat yang luar biasa, masuk ke medan pertempuran. Tapi apa sabda Nabi SAW? Wa innahu min ahlin nar. Tapi dia termasuk ahlin nar. Wah, gimana itu? Ternyata apa? Faqatala nafsahu. Ternyata dia bunuh diri. A'udzubillah min dzalik. Sampai bunuh diri. Jadi artinya apa yang disampaikan Nabi SAW itu benar-benar terjadi. Waja'ah Wabisatu ibnu Ma'badin yas'aluhu 'anil birri wal its. Kemudian sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan keburukan. Ya. Tentang kebaikan dan keburukan. Ini kebajikan dan keburukan. Nah, kemudian qala ji'ta tas'alu 'anil birri wal its. Ji'ta tas'alu 'anil birri wal its. Jadi Nabi SAW langsung menyampaikan, Anda datang mau bertanya tentang kebajikan dan keburukan. Jadi belum menyampaikan, Nabi SAW sudah tahu bahwa beliau akan bertanya tentang kebajikan dan keburukan. Ini kalau bukan mukjizat, tidak mungkin. Kemudian waqala li Aliyin Zubairi wal Miqdad. Nabi SAW memerintahkan kepada Ali, Zubair, dan Miqdad, idhabu ila rawdati khaf. Fa inna biha wa'inah ma'aha kitabun. Fa wajaduha fa ankarathu thumma akhrajathu min iqasiha. Nah, ini perintah Nabi SAW kepada 3 sahabat, Ali, Zubair, dan Miqdad. Perintahnya, pergilah kalian bertiga ke tempat namanya Rawdatu Khakh. Ya, namanya Rawdatu Khakh. Pergi ke sana. Nah, terus apa? Apa yang dilakukan? Nanti kalau sudah sampai ke Rawdatu Khakh, di sana ada Dhainah. Maksudnya ada wanita yang diutus oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat kepada penduduk Mekah, memberitahukan kepada mereka tentang rencana Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kenapa ini dilakukan oleh Hatib? Dilakukan itu untuk menyelamatkan dirinya karena ada keluarganya yang berada di Mekah. Makanya dari sini juga kita bisa dapati ada orang yang bisa jadi berubah sikapnya karena terintimidasi. Keluarganya terancam. Ya, akhirnya kemudian diintimidasi. Dan akhirnya terpaksa melakukan hal tersebut. Dan Rawdatu Khakh itu adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Nah, kemudian 3 sahabat ini, Ali, Az-Zubair, dan Al-Miqdad, menemui, dan kata Nabi SAW, wanita ini membawa surat. Dan ternyata benar, surat itu didapatkan, meskipun awalnya mengingkari, tapi akhirnya
mengeluarkan surat tersebut dari min iqasiha, dari ikatan rambutnya. Jadi sembunyikan di ikatan rambutnya. Jadi nggak kelihatan, nggak ada di kantongnya. Ya, nggak ada di kantongnya, nggak ada di bajunya, tapi ternyata di ikatan rambutnya. Ini berkaitan dengan mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada beberapa bagian dari mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barusan yang kita sebutkan itu bisa meringkaskan semua bahasan sebelumnya, dan ada tambahan beberapa bagian atau beberapa hal yang berkaitan dengan mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ulasan pada kesempatan di siang ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tausiahnya